Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi dari hukum 1 termodinamika, yaitu mesin Carnot. Nah, secara sederhana, sebenarnya mesin Carnot adalah sebuah mesin teoritis yang dibuat untuk mengefisienkan kalor yang masuk menjadi kerja. Mesin Carnot terdiri dari dua proses utama, yaitu proses isotermal dan proses adiabatik. Dengan 4 proses dihubungkan dalam satu siklus. Jadi ada 2 proses isotermal dan ada 2 proses adiabatik. Untuk lebih jelasnya, mari kita tinjau kasus berikut. Misalkan, kita coba tinjau sebuah gas dalam wadah yang dibuat serupa dengan siklus pada mesin Carnot. Pada awalnya, gas ini memiliki volume V1 dan suhu awal T1. Nah, ketika kita berikan sejumlah kalor Q1 pada gas, ternyata gas akan mengembang secara isotermal dan volumenya bertambah dari V1 menjadi V2. Pada keadaan ini, gas melakukan kerja yang positif. Ketika gas sudah sampai atau mencapai volume V2, gas akan dibawa masuk ke dalam proses adiabatik. Pada proses adiabatik, tidak ada kalor yang masuk. Namun, gas akan tetap mengembang menjadi V3. Pengembangan gas secara adiabatik ini akan menurunkan suhu gas yang awalnya T2 menjadi T3. Kita lanjutkan. Pada tahapan berikutnya, ketika gas memiliki volume V3 dan suhu T3, maka gas akan kembali memasuki proses isotermal. Namun, proses isotermal di 3 ini akan melakukan kerja yang negatif. Hal ini dikarenakan volume dari gas akan menyusut yang awalnya V3 menjadi V4. Nah, kerjanya negatif. Ketika penyusutan gas terjadi, sejumlah kalor akan dikeluarkan dari dalam gas. Kita namakan kalor yang keluar ini adalah kalor Q2, yang dimana kalor Q2 ini akan bernilai negatif dikarenakan si kalor keluar dari sistem. Nah, itu untuk proses isotermal 3. Dan yang terakhir, gas akan kembali menyusut secara adiabatik yang awalnya V4 menjadi V1 gitu ya. Nah, pada proses ini ketika penyusutan adiabatik ini terjadi, suhu gas akan naik yang awalnya dia suhunya T4 kembali menjadi T1 seperti semula. Jadi, itulah satu siklus yang terjadi pada mesin Carnot gitu ya. Jadi si gas akan mengembang, dia itu akan menciut dan menciut lagi. Prosesnya ada proses isotermal 1, ada proses adiabatik 2, ada proses isotermal 3, dan ada proses adiabatik 4. Isotermal, adiabatik, isotermal, adiabatik. Nah, itu satu siklus pada sistem mesin Carnot gitu ya. Selanjutnya, setelah kita tahu siklusnya, kita ingin mengetahui nih seberapa besar kerja yang dapat dilakukan gas pada satu siklus ini. Nah, jika kita ingat, total kerja pada satu siklus itu adalah WT, itu sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Nah, W1 itu merupakan kerja yang dilakukan gas ketika proses isotermal 1. W2 itu merupakan kerja yang dilakukan gas pada proses adiabatik 2. W3 itu merupakan kerja yang dilakukan oleh gas ketika proses isotermal 3. Dan W4 itu merupakan kerja yang dilakukan oleh gas pada proses adiabatik 4. Nah, di sini besarnya W1 itu bakal sama dengan kalor yang masuk ya. Sama dengan Q1. Nah, sedangkan untuk yang W2 ini bakal sama dengan perubahan suhunya atau perubahan energi dalam kerja yang dilakukan. Untuk yang 3 ini, besarnya usaha yang dilakukan gas itu bakal sama dengan negatif. Negatif dari kalor Q2 yang keluar. Dikarenakan di sini si gas itu menyusut ya. Dan yang 4 ini juga ini bakal negatif, yang dimana kerja negatif ini akan sama besar dengan kerja negatif yang di sini, yang di adiabatik 2. Jadi ini W adiabatik, ini negatif W adiabatik. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan semua informasi yang kita ketahui, kita dapatkan WT atau usaha total pada satu siklus 1, 2, 3, 4 itu sama dengan Q1 ditambah W adiabatik 1, adiabatik 2 dikurang Q2 dikurang W adiabatik 4. Nah, WA dan WA ini sama besar, tinggal kita coret. Jadi kita dapatkan
WT atau usaha total pada satu siklus itu sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, jadi itu usaha total yang dilakukan gas pada satu siklus mesin Carnot. Jika sekarang kita ditanya nih, seberapa efisien siklus yang kita buat? Siklus Carnot yang kita buat nih. Nah, kita bisa mencari efisiensi mesin dengan cara membagi si usaha total pada satu siklus dengan besar kalor yang kita masukkan gitu ya, atau WT per Q1 dikali 100%. Nah, di sini si WT-nya itu kan sama dengan Q1 kurang Q2 ya. Kalor masuk dikurang dengan kalor 2. Nah, berarti efisiensi mesin itu bakal sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1. Nah, ini bisa kita ginikan nih. Jadi Q1 per Q1 dikurang Q2 per Q1. Sehingga kita dapatkan besarnya efisiensi mesin itu sama dengan 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, dengan catatan Q2-nya itu merupakan kalor keluar atau kalor tandon dingin, biasanya kita kenal seperti itu. Dan Q1-nya itu merupakan kalor masuk atau biasanya kita kenal sebagai tandon panas. Nah, ini Q1, ini Q2. Yang Q1 itu merupakan kalor pada proses isotermal 1 dan Q2 merupakan kalor pada proses isotermal 3 gitu ya. Proses 1, proses 3, seperti itu. Nah, sekarang terkadang kita ini akan cukup sulit ya untuk menentukan besarnya kalor pada suatu proses isotermal. Hal ini dikarenakan jika kita ingin mencari kalor, kita harus tahu tuh perubahan volumenya yang terjadi pada proses isotermal tersebut. Nah, maka dari itu kita akan coba sederhanakan atau kita cari cara lain agar si kalor ini berubah dalam bentuk yang lain yang bisa kita hitung gitu. Jika kita ingat, Q isotermal atau kalor pada suatu proses isotermal itu akan sama dengan kerja pada proses isotermal tersebut. Yang dimana si W ini pada proses isotermal untuk gas itu sama dengan NR dikali T dikali ln V per V0. Oke? Nah, sekarang apabila kita bandingkan Q2 per Q1, itu berarti kan sama dengan Q2 sama dengan NR T2 ln V2 per V1, sedangkan Q1 sama dengan N dikali R dikali T1 dikali ln V4 per V3, gitu kan? Nah, di sini untuk N dan R ini sama besar ya, dikarenakan gasnya tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi, gasnya sama saja dari awal dan akhir. Jadi N dan R-nya sama. Dan untuk ln V2 per V1 dibagi ln V4 per V3, untuk kasus gas isotermal yang digandengkan dengan proses adiabatik, itu perbandingannya bakal sama dengan 1. Ya. Jadi khusus untuk gas yang berada pada keadaan proses isotermal digandingkan dengan gas adiabatik, perbandingan dari ln V2 per V1 dibandingkan dengan ln V4 per V3 itu bakal sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini ada pembuktiannya, cuman agak panjang ya. Jadi mungkin nanti akan dibuat video khusus untuk pembuktian bahwa ln dari ini dibanding ini sama dengan 1. Nah, sekarang kita terima saja gitu bahwa ini sama dengan 1. Nah, jika ini sama dengan 1, kita bisa dapatkan bahwa Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Nah, sekarang kita bisa ganti nih si Q2 per Q1 dengan T2 per T1. Dan kita dapatkan efisiensi mesin Carnot itu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, seperti itu. Dengan si T1-nya itu merupakan suhu pada isotermal 1 atau suhu tandon panas. Dan T2 itu merupakan suhu pada isotermal 3 atau tandon dingin. Ya, biasanya kita kenal sebagai tandon panas, tandon dingin gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan sebuah mesin Carnot memiliki suhu tandon panas T1 sama dengan 381 Kelvin dan suhu tandon dingin sama dengan T2 296 Kelvin. Kita diminta untuk mencari seberapa efisien mesin tersebut. Di sini kita bisa gunakan rumus efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, itu sama dengan 1 dikurang
kita tinggal masukkan ya. T2-nya sama dengan 296 dan T1-nya sama dengan 381. Kalikan 100. Sini kita dapatkan 296 per 381 dari kalkulator sahabat kita. Itu sama dengan 0,77. Jadi 1 kurang 0,77 itu sama dengan 0,23. Oke, ini pembulatan ya dari kalkulator. Nah, 0,23 kali 100% itu akan jadi sama dengan 23%. Nah, jadi untuk kasus contoh soal yang ini dengan tandon panasnya 381 dan tandon dinginnya 296, kita dapatkan ternyata mesin Carnot memiliki efisiensi sebesar 23%. Nah, seperti itu. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.